Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran kita hari ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu metodologi syariat Islam. Nah, metodologi ini tidak hanya membantu kita memahami ajaran Islam dengan lebih mendalam, tetapi juga memberikan panduan tentang bagaimana Islam menjadi sistem kehidupan yang terintegrasi dengan nilai-nilai keimanan, hukum, dan etika. Nah, jadi siapkan diri kamu, catat poin-poin pentingnya, dan mari kita pelajari bersama dengan penuh semangat. Yuk kita mulai pembahasannya. Nah, pembahasan hari ini kita akan membahas 3 poin, yaitu definisi agama, yang kedua, latar belakang manusia perlu ada, yang ketiga, karakteristik ajaran Islam. Baik, selanjutnya definisi agama. Nah, agama berasal dari bahasa Sanskerta yang diartikan dengan haluan, peraturan, jalan, atau kebaktian kepada Tuhan. Agama juga terdiri dari dua perkataan, yaitu a berarti tidak, gama berarti kacau balau atau tidak teratur. Nah, adapun menurut istilah, agama adalah ajaran atau sistem yang mengatur tata keimanan, peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta tata kaidah-kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dengan manusia serta lingkungannya. Agama sebagai sistem-sistem simbol, keyakinan, nilai, perilaku yang terlambangkan yang semuanya itu berpusat pada persoalan paling maknawi. Dengan memahami agama dari sisi asal-usul kata, istilah, dan perannya sebagai sistem dalam kehidupan, dapat disimpulkan bahwa agama berfungsi sebagai panduan universal yang memberi makna, arah, dan keteraturan dalam kehidupan manusia. Baik, berikutnya latar belakang manusia perlu kepada agama. Nah, ada 3 yang melatar belakangi manusia itu perlu kepada agama, yaitu yang pertama fitrah manusia. Nah, dalam konteks hal ini, di antara ayat Al-Quran dalam surat Ar-Rum ayat 30, bahwa ada potensi fitrah beragama yang terdapat pada manusia. Dalam hal ini dapat ditegaskan bahwa insan adalah manusia yang menerima pelajaran dari Tuhan tentang apa yang tidak diketahuinya. Manusia insan secara kodrati sebagai ciptaan Tuhan yang sempurna bentuknya dibanding dengan makhluk lainnya, sudah dilengkapi dengan kemampuan mengenal dan memahami kebenaran dan kebaikan yang terpancar dari ciptaannya. Nah, manusia perlu kepada agama karena dalam diri manusia itu sudah terdapat potensi untuk beragama. Potensi beragama ini perlu pembinaan, pengarahan, pengembangan dengan cara mengenalkan agama kepada setiap manusia. Selanjutnya yang kedua itu kelemahan dan kekurangan manusia. Jadi menurut Quraisy Shihab, bahwa dalam pandangan Al-Quran, nafs diciptakan Allah dalam keadaan sempurna yang berfungsi menampung serta mendorong manusia berbuat kebaikan dan keburukan. Nah, di antara ayat yang menjelaskan hal ini terdapat dalam surat Al-Syams ayat 7-8, bahwa demi nafs serta penyempurnaan ciptaan, Allah mengilhamkan kepadanya kefasikan dan ketakwaan. Selanjutnya, tantangan manusia. Nah, faktor yang menyebabkan manusia perlu agama itu ada 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu dapat berupa dorongan hawa nafsu dan bisikan setan. Faktor eksternal itu
dapat berupa rekayasa dan upaya-upaya yang dilakukan manusia yang secara sengaja berupaya ingin memalingkan manusia dari Tuhan. Nah, berbagai bentuk budaya, hiburan, obat-obat terlarang, dan lain sebagainya dibuat dengan sengaja. Pada zaman semakin sekuler ini, agama memainkan peran penting terhadap kehidupan berjuta-juta manusia. Untuk upaya mengatasi dan membentengi manusia adalah dengan mengajarkan mereka agar taat menjalankan agama, godaan dan tantangan hidup. Demikian itu sangat meningkat sehingga upaya mengagamakan masyarakat menjadi penting. Baik, selanjutnya karakteristik ajaran Islam. Nah, karakteristik ajaran Islam yang secara dominan ditandai oleh pendekatan normatif, historis, dan filosofis. Nah, pendekatan normatif ini mengacu pada hukum-hukum yang tertuang dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman utama. Nah, untuk pendekatan historis berusaha memahami bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam berbagai situasi dan budaya di masa lalu. Nah, untuk pendekatan filosofis menggali nilai-nilai yang mendasari ajaran Islam seperti keadilan, kebijaksanaan, dan keseimbangan. Lalu menghubungkan ajaran Islam dengan persoalan-persoalan universal seperti tujuan hidup, makna kebahagiaan, dan hakikat Tuhan. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung video pembelajaran hari ini. Semoga materi yang telah kita bahas dapat memberi pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang kita pelajari. Nah, jangan lupa untuk terus menggali ilmu, memahami hikmah dari setiap ajaran, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ingatlah, belajar adalah ibadah, dan ilmu yang bermanfaat adalah bekal berharga untuk dunia dan akhirat. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.